Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem koordinat Kartesius dan grafik fungsi. Nah, sebelum kita masuk, ini tadi sekilas mengenai penemu dari koordinat Kartesius. Nah, tapi apa yang kalian tahu dari sistem koordinat Kartesius? Sebelum kita masuk. Apa saja yang kalian ketahui mengenai sistem koordinat Kartesius? Yang bagaimana sih sistem koordinat Kartesius itu? Bentuk sistem koordinat Kartesius itu seperti apa? Suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Ada lagi pendapat yang lain? Apa saja boleh. Yang kalian pikirkan begitu mendengar sistem koordinat Kartesius. Ada daerah himpunannya, Bu. Ada daerah himpunannya. Kemudian, apa lagi? Apa lagi? Ada bentuknya bagaimana bentuk dari sistem koordinat Kartesius? Tegak lurus dan saling berpotongan. Tegak lurus, saling berpotongan dan berbentuk tegak lurus. Oke. Nah, yang tegak lurus itu apa? Yang tegak lurus. Sumbu koordinat. Sumbu koordinat. Disebut apa sumbu koordinatnya? Disebut apa saja sumbu koordinatnya? Tadi kan berarti kalau kita simpulkan sumbu koordinat yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, sumbu koordinatnya itu biasanya disebut sumbu apa? Sumbu-sumbu koordinatnya. Sumbu X dan sumbu Y. Iya, betul. Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Apalagi yang kalian ketahui itu mendengar sistem koordinat Kartesius? Ada titik asalnya. Titik asal, betul. Titik asalnya itu di mana? Yang 0,0. Oke, betul. Apalagi? Itu kan tadi berpotongan saling tegak lurus. Nah, itu kan berarti membagi daerah. Membagi jadi kuadran-kuadran, Bu. Ya, kuadrannya ada berapa? ada 4. Ada 4. Kuadran 1 dari berapa sampai berapa? Kuadran 1 dari Dari 0 0 kurang dari sampai 90 derajat. Iya, betul. Kemudian 90. Kuadran 2? 90 sampai 108. 90 sampai 180. Kuadran 3? 180 sampai 270. Oke, kuadran 4? 270 sampai 360. Oke. Ibu tanya lagi. Kalau kuadran 1, sumbu X-nya positif atau negatif, sumbu Y-nya positif atau negatif? Sumbu Keduanya X-nya positif. X dan Y positif. Oke, kuadran 1, kedua sumbunya, sumbu X maupun sumbu Y itu positif. Kuadran 2? X negatif, Y positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Oke, X negatif, Y positif. Kuadran 3? X negatif, Y negatif. negatif keduanya, Bu. Negatif keduanya, oke. Kuadran keempat? X positif, Sumbu Y X-nya positif, negatif yang Y. Sumbu X positif, Y negatif. Oke ya. Ada lagi? Kalau koordinatnya itu dinyatakan dengan apa? Koordinatnya dinyatakan dengan koordinat titiknya. Misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Bagaimana menyatakan koordinat titiknya? Bagaimana menentukan titik koordinat? Menentukan titik koordinat? Iya, X, Y. Artinya apa tuh? X, Y. Misalkan 3,2, artinya apa? Tiganya itu? X-nya 3, Y-nya 2. Y-nya 2. Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Y-nya 2. Oke.
Oke, kita masuk ya ke sistem koordinat kartesius. Nah, ini adalah gambar dari yang tadi sudah kalian sebutkan mengenai sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius ini dia adalah untuk bidang, daerahnya untuk bidang. Nah, kalau untuk ruang nanti ada lagi, kalian akan belajar di kalkulus multivariabel. Nah, terdiri dari sebuah sumbu, yaitu sumbu F dan sumbu Y. Sumbu F itu yang letaknya di mana? Mendatar atau horizontal? Oh, sudah ada ya nih. Sumbu X-nya yang mendatar, sumbu Y-nya yang horizontal. Nah, kemudian saling tegak lurus, betul tadi ya. Berpotongannya di titik asal, 0,0. Kemudian membagi atas 4 kuadrat. Setiap titiknya dinyatakan sebagai A, B, di mana A-nya itu adalah jarak titik P ke sumbu X, dan D-nya itu adalah jarak titik ke sumbu Y. Jadi misalkan nih 3,5, berarti jarak titik 3 ini, jarak titik P-nya ini adalah 3 ke sumbu X. 3 ke sumbu X, nih, 3 satuan dari sumbu X. Dan 5 ke sumbu Y. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Nah, tugas kalian adalah menghitung berapa jarak antara kedua titik tersebut. Nah, perhatikan dulu koordinat pada grafik di samping. Tuh, ada titik A, ada titik B. Berapa jarak antara titik A dan titik B? Yang sudah tahu jawabannya bisa menyatakan nama dulu ya sebelum menjawab, supaya Ibu tahu. Ada titik A, ada titik B, kira-kira berapa jarak antara dua titik tersebut? Bisa? Paham maksudnya? Jarak antara kedua titik? Bagaimana? Bu, ini rumusnya yang akar nilai mutlak delta X kuadrat ditambah nilai mutlak delta Y kuadrat, gak, Bu? Oke, tapi sebelum ke situ Ibu tanya dulu, itu dapat dari mana? Bagaimana kita bisa memperoleh rumus tersebut? Jika kita terapkan ke sini, bagaimana cara memperoleh rumus tersebut? Logikanya seperti apa? Dari situ, dari titik A tuh diketahui X1 dengan Y1. Oke, siapa ini yang menyebutkan? Aminah. Oh, Aminah. Oke, terima kasih Aminah. Tadi bagaimana? Titik A Diketahui X1 dengan Y1-nya. Oke, 1Y1-nya berapa? Dari titik A, X1-nya -3. Koordinat titik A -3. -3 aja kah? Habis itu Y-nya 5. Berarti koordinatnya berapa? Dari X. Iya, -3,5. 5. Oke, yang koordinat B-nya? 2, -2. 2,-2. Oke, yang lain betulkah sudah koordinat titiknya? Betul. Nggih, Bu. Oke, terima Iya, kasih. sama. -3,5 dan 2,-2. Nah, sekarang bagaimana menentukan jarak kedua titiknya itu? Sudah diketahui tadi. Titik koordinat A-nya -3,5. Koordinat B-nya adalah 2,-2. Kemudian apa lagi yang kita lakukan untuk mengetahui jaraknya itu?
masukkan ke rumus jarak yang akar. Nanti dulu rumus jarak. Ini kita berbicara logikanya dulu, nanti kita bisa memperoleh rumus jarak itu. Kalian harus paham dulu bagaimana rumus itu diperoleh. Jarak antara A dan B. Apalagi yang kita lakukan selain koordinatnya tadi? Jarak itu gimana sih jarak? Jarak itu Ditarik. Iya, tarik ya. Ditarik garisnya, Bu. Dari A ke B. Tarik garisnya. Area Ibu tarik garisnya. Dari A ke B. Oke, betul ya. Nah, kemudian, kita diminta untuk kita diminta untuk menentukan jaraknya ini. Antara A ke B ini berapa? Nah, bagaimana kita mengetahui jarak antara A dan B? Apalagi? Ibu kasih clue nih. Nah, kalau lihat kan titik A dan titik B ini adalah berupa garis lurus. Nah, kira-kira kita bisa membentuk suatu bangun nggak? Bangunnya Bisa. Bangun apa kira-kira nih? Segitiga. Segitiga. Oke. Segitiganya segitiga apa kira-kira nih? Yang bisa kita bangun? Siku-sikunya itu. Ya betul, segitiga siku-siku. Siku-siku, Bu. Segitiga siku-siku. Nah, sekarang Ibu bikin segitiga siku-siku. Oke, sudah? Segitiga siku-siku. Udah. Apa lagi? Bagaimana lagi? A ke B itu merupakan sisi apa kalau dalam segitiga? Sisi miring. Iya, sisi miring. Bagaimana menentukan sisi miring? Pakai Teorema Pythagoras. Pythagoras. Teorema Pythagoras. Bagaimana bunyi teorema Pythagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan A dan B-nya? A dan B-nya itu siapa? Ini A-nya A-nya yang mana? tegak. A-nya yang tegak boleh. B-nya? Sama yang datar. miring. Oke, A-nya yang ini ya. B-nya yang ini. Oke. Kemudian bagaimana berapa jarak antara ini? Jaraknya ini berapa? 8. 7. 7. 7. Oke, yang ini 7 ya. Kemudian yang B-nya yang bawah? 5. 5. 5. Berarti berapa A ke B? 7. 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa tuh? Tujuh kuadrat 74. iya. Plus, Bu. Berapa tadi ya? 74. 74. Akar 74. Iya, Akar betul ya, akar 74. 74. Jangan lupa akarnya. Karena tadi kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C sama dengan akar dari yang sisi tegaknya ini tadi adalah 7 kuadrat. Ditambah datarnya adalah 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar 74. Oke, betul ya. Nah, sekarang materi kedua itu adalah mengenai grafik persamaan. Nah, diberikan suatu persamaan, misalkan dalam X dan Y. Kita bisa menggambar grafiknya tersebut, tapi belum tentu mudah. Ada yang sulit, ada yang gampang juga grafiknya, menggambar grafik dalam koordinat kartesius. Misalkan contoh Y sama dengan X kuadrat. Nah, bagaimana kalian menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat? Langkah apa dulu yang harus kalian lakukan untuk
memperoleh grafik dari Y sama dengan X pangkat 2. Mencari beberapa titik. Iya, betul. Cari beberapa titik dulu ya. Bikin dulu beberapa titiknya. Apa aja titiknya kira-kira ya? Titik X dan negatif digambar dulu. Iya. Misalkan X-nya berapa dulu? Tentukan dulu X-nya berapa. 2, X-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berarti berapa? 2. 4, 4. Berarti koordinatnya berapa? 2,4. 2,4. Kemudian titik apa lagi? Berapa titik lagi yang bisa kalian cari? Selain 2,4 tadi dapat titik berapa lagi? Berapa lagi koordinat titik yang lain? Tadi kan X-nya sama dengan 2, terus ternyata kalau kita masukkan ke dalam fungsinya Y sama dengan X kuadrat, dalam persamaannya, maka diperoleh Y-nya adalah 4, berarti kan 2,4. Nah, titik berapa lagi? Apakah satu titik sudah cukup untuk menggambar grafik persamaan? Sudah cukup? Sudah bisa kalian menggambar dengan menggunakan satu titik saja? Tidak bisa, oke. Terus, kita perlu berapa titik lagi? Kita perlu titik apa lagi? 6, 7, 8, 9, 12, 13. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? 12. Kalau X-nya 1. Y-nya 1. 1. Oke, X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kemudian kalau berarti koordinatnya adalah 1,1. 1,1. 1,1. Terus lagi. Berapa lagi koordinatnya? Kalau X-nya 0. Min 2. X-nya 0. X-nya 0. 0. Y-nya 0. Berarti koordinatnya adalah 0,0. 0,0. Kemudian kalau koordinat X-nya lagi min 1. 1. Oke, 1. Berarti koordinatnya adalah Min 1,1. min 1,1. Kemudian lagi, kalau X-nya min 2, Y-nya 4. 4. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya berapa titik tuh? Dari 5. 5. Nah, sudah bisakah kita menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dengan menggunakan 5 titik itu? Sudah. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, oke. Sudah bisa, Bu. Iya, sudah bisa. Terus diapakan titik-titiknya itu? Itu Supaya terbentuk grafik bagaimana? Itu kan tadi kita sudah punya titik-titik. Ada 5 titik. Diapakan? Tarik. dibuat gambar dengan cara ditarik yang titik-titik tadi tuh. Oh iya, dihubungkan berarti ya. Ya, Dihubungkan titik-titik ke 5 titik-titiknya. Titik-titiknya. Sehingga membentuk suatu grafik Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, gini ya. Tadi Y-nya, ini X-nya. Nah, kira-kira nih, kalau tadi kan X-nya min 2, Y-nya berarti 4, X min 1, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, X1, Y-nya 1, X2, Y-nya 4. Nah, setidaknya kita punya 5 titik. Jadi paling minimal kita punya 5 titik lah untuk bisa menggambar suatu grafik. Nah, kemudian kita hubungkan ke 5 titik tersebut secara kontinu. Nah, menurut kalian kira-kira gambarnya akan seperti apa dari Y sama dengan X kuadrat ini? Coba kalian bayangkan.
Gunung kebalik. Right. Gunung kebalik. Interval. Bujur yang anu tuh loh, yang ke atas tuh. Oh, huruf O. Iya. Oh, kayak miring kayak itu, Bu. Oh, kalau O kan lingkaran. Interval lah, Bu. Kayak itu Kan kan oval. Interval. Bentuknya, Iya. Kayak ini lah. apa? iya, betul. Ya, kayak itu. Kayak U lah. Bentuknya apa tuh? Parabola. Kurang lebih. Parabolanya itu terbukanya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, Ke Bu. atas. Titik minimumnya di mana? Bawah. Di Di titik koordinat 0,0. berapa? Iya, betul. 0,0 ya. 0,0. Nah, oke. Seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi titik minimumnya itu 0,0. Bentuknya itu grafiknya berupa parabola yang terbuka ke atas. Nah, apalagi karakteristik dari Y sama dengan X kuadrat ini, kalau kalian lihat di dalam grafiknya ini. Tadi, ini ya teksnya. Karakteristiknya yang pertama tadi adalah titik minimumnya di Titik 0. 0,0. Nah, kemudian apa lagi? Bentuknya parabola ke atas. Parabola terbuka ke atas. Kemudian apa lagi? Di mana? Di Seronan. Bentuknya apa? Iya, simetri, betul ya. Simetri terhadap siapa sumbu lipatnya? Sumbu Y. Iya, sumbu Y. Jadi daerah sebelah sini, antara kiri dan kanan itu seimbang ya. Dalam artian dia adalah simetri terhadap sumbu Y. Betul. Silahkan kalian screenshot dulu ya. Jadi kalian akan dibuat berkelompok. Setiap kelompok tuh 3-4 orang. Nah, satu kelompok itu, nah kalian bisa membagi tugas. Misalkan yang untuk membuat grafik dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2, itu siapa? Gitu kan. Di antara 4 anggota tadi satu kelompok, kan ada 4 orang. Nah, bisa nih bagi tugas. Nah, masing-masing nanti kebagian satu. Misalnya satu kelompoknya 3 orang, berarti ya ada yang lebih. Mungkin satu soalnya itu sama-sama semuanya. Nah, ya ada ya. Nah, jadi yang pertama kan grafiknya Y sama dengan X pangkat 2 plus 2. Jadi kita bisa menggunakan titik bantu. Yang pertama menggunakan X sama dengan min 2, itu untuk hasil Y-nya adalah 6. Sehingga koordinatnya adalah min 2,6. Kemudian untuk X min 1, Y-nya sama dengan 3, maka koordinatnya min 1,3. Kemudian X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinatnya 0,2. Untuk X sama dengan 1, Y-nya hasilnya Y sama dengan 3. Jadi 1,3 dan X sama dengan 2, maka hasilnya Y-nya adalah sama dengan 6. Jadi 2,6. Jadi yang tadi, karena sudah ditemukan titik-titiknya, kita bisa memasukkannya di koordinatnya. Jadi kita masukkan yang tadi min 2,6 di sini, kemudian min 1,3 di sini, kemudian 0,2 di sini, dan 1,3 di sini, serta 2,6 di sini. Jadi bentuknya adalah parabola terbuka ke atas. Nah, yang kita selanjutnya itu karakteristik. Nah, bisa dilihat dari bentuknya, itu kan tadi bentuknya parabola terbuka ke atas. Kemudian titik minimumnya ada di 0,2. Dan ini bentuknya simetris terhadap sumbu Y. Kemudian untuk perbandingannya dengan grafik Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 itu adalah yang pertama, titik minimum parabolanya berbeda. Nah, untuk yang Y sama dengan X pangkat 2, titik minimumnya ada di 0,0. Sedangkan untuk yang Y sama dengan
X pangkat 2 plus 2, itu titik minimumnya ada di 0,2. Kemudian yang kedua, bentuknya sama, yaitu parabola terbuka ke atas. Nah, yang ketiga yaitu sama-sama simetris terhadap sumbu Y. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan ini perbandingan antara Y sama dengan X kuadrat tambah 2 dengan Y sama dengan X kuadrat yang berbeda cuman Ditambah 2. Iya, naik. Berarti ini ke atas atau ke bawah nih? Naik ke atas, Bu. Naik ke Bergeser atas. 2. Iya, bergeser. Artinya ini translasi ya. Translasi atau pergeseran. Kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 2, itu merupakan translasi atau pergeseran ke atas atau ke bawah? Ke atas, Bu. Ke atas sebanyak berapa satuan? 2 satuan. 2 satuan. Oke, jadi kalau misalkan Y sama dengan X kuadrat tambah 2, itu artinya dia bentuknya sama dengan X kuadrat, cuman bergerak ke atas sebanyak 2 satuan. Jadi kalau misalkan dikasih Y sama dengan X pangkat 2 tambah 10, kira-kira itu akan seperti apa? X pangkat 2 tambah 10 berarti dia bertranslasi atau bergeser sebanyak 10 satuan. Iya, 10 satuan ke atas atau ke bawah? Ke atas, Bu. Iya, ke atas.